Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk kepada perkuliahan pertemuan ke-9 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ibu harap kalian menyimak video pembelajaran ini kapanpun dan dimanapun, walaupun mungkin pada malam ini kalian sedang melakukan aktivitas ya, jadi sempatkan untuk menyimak video pertemuan ke-9 ini karena ilmu yang kalian dapatkan semoga bisa bertambah tentang materi ini. Nah, materi ini adalah tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Pertama-tama kita membahas tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Kita ketahui bahwa Islam merupakan agama petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, dari perempuan, dari suku bangsa, yang berbeda supaya apa? Supaya kalian saling mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dari ayat Al-Quran tersebut ditunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman dan artinya keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti kita menganggap orang yang berbeda kelompok, berbeda mazhab, atau keberagaman yang lain sejenisnya bukanlah sesuatu yang benar karena mereka berbeda dari kita. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman itu sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Namun, kita ketahui bahwa di Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 itu bahwa kita sebagai seorang mukmin adalah bersaudara, ya kan? Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ibaratkan jadi ada sebuah hadis, ada beberapa hadis di sini bahwa seorang mukmin itu harus saling menunjukkan sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan sakit pula. Nah, itulah diibaratkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ada ibarat yang lain bahwa orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Nah, ada beberapa munculnya perbedaan aliran dan di bawah ini adalah penyebabnya, yaitu pertama karena pergolakan politik dalam negeri, kemudian mengalirnya pemikiran non-muslim, yang ketiga akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern, dan dari politik regional ke dunia. Ada beberapa prinsip yang Islam memberikan di sini adalah yang pertama adalah kita harus memahami pluralisme, di mana kita harus bersifat menerima lapang keberagaman tersebut. Dimaksudkan di sini adalah kalian harus salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenarannya. Jadi kalian untuk mencapai
kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, ya kan, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Jadi kalian harus menggali ilmunya agar kalian bisa mengikuti dan mencapai kebenaran tersebut dengan ilmu yang kalian miliki. Kedua, keadilan yang objektif, di mana di sini kita merasa bahwa ketika seseorang berbeda dari kita, maka orang itu salah, ya kan? Di sini dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kadangkala dalam tindakan, seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita, maka kita berbuat tidak adil, ya kan, terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial maupun hal-hal lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Kemudian kita harus menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Kemudian prinsip yang lain menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetensi positif dalam kebaikan. Nah, ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan misal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas, nah kita harus bergerak juga melakukan hal tersebut. Atau misalkan ada agama lain melakukan bakti sosial dengan mengirim bantuan kepada orang yang tidak mampu atau mengirimkan bantuan untuk orang yang bencana. Nah, kita sebagai umat Islam harus bergerak lebih depan, ya kan, harus melakukan hal tersebut. Nah, disinilah yang dimaksud dengan kompetisi positif dalam kebaikan. Kemudian ada hal yang lain, yaitu konsep toleransi dalam Islam keberagaman. Di sini kita ketahui ya, toleransi dalam Islam istilahnya adalah tasamuh. Tasamuh dalam bahasa Arab ini artinya derivasi dari sam yang berarti juud, wa karom, wa tasahul, bukan to endure without protest, ya kan, menahan perasaan tanpa protes. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama umat muslim maupun non-muslim. Dalam bukunya, Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim. Yang pertama adalah keyakinan terhadap kemuliaan manusia. Yang kedua, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah. Kemudian seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang atau menghakimi sesatnya orang lain. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Itulah hal-hal faktor yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim. Kemudian di sini Islam menyadari bahwa keberagaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah. Nah, bentuk-bentuk toleransi dalam Islam di sini ada toleransi dalam hal sosial ya, yang dibenarkan dalam prinsip nilai Islam ya. Di sini ada toleransi dalam hal sosial. Kemudian ada toleransi dalam sistem dan prinsip nilai. Walaupun Islam merupakan agama yang fleksibel, ya kan? Kalau tadi hal sosial itu bisa kita toleransi, misalkan dalam hal jual beli, dalam hal bersosialisasi, kerja bakti atau menolong itu kan bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah hal sistem dan prinsip Islam, Islam tidak memaksa orang lain untuk mengikuti aturan Islam, namun Islam melindungi orang yang tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh Allah, ya kan? Jadi kita harus melindungi orang yang membela kebenaran
atas perintah Allah. Nah, untuk sistem nilai dalam Islam, kita tidak bisa ya, tidak ada toleransi dalam hal misalkan tauhid. Ini kita tidak bisa menduakan Allah karena Islam itu mengesahkan Allah. Kemudian dalam hal ibadah, ya kan? Kemudian ada kiamah. Inilah adalah nilai-nilai Islam yang tidak bisa ditoleransi. Nah, demikian teman-teman pembahasan tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Ibu harap dalam pembahasan kali ini kalian bisa menjadi seorang muslim yang menghargai keyakinan lain tanpa harus menghadirkan sebuah kekerasan ya, di mana kalian sebagai seorang muslim yang menghargai keberadaan agama lain, menghormati, ya kan? Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dicampur adukan, tidak boleh ditoleransi ya tadi dalam hal tauhid, ibadah, nah itu sudah pakem, artinya sudah tidak bisa diganggu-gugat, seperti itu ya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Kalian telah menyimak video pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di WhatsApp grup dengan menulis nama, NIM, dan pertanyaan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.